dan juga kepada teman saya, Bapak Franky dan Ibu, yang telah turut dalam memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat membawakan satu materi dalam pekan rumah tangga, pekan penata layanan untuk rumah tangga pada malam ini. Baik, jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Pada malam ini tidak terasa kita sudah tiba pada malam ke-6 dari seri pembahasan mengenai keluarga. Dan malam ini ada satu pembahasan penting yang berhubungan dengan kesehatan keluarga kita. Dan materi inti ini disusun langsung oleh Ibu Linda Ko. Ibu Linda Ko adalah Direktur Pelayanan Anak-anak untuk General Conference, Gereja Advent untuk General Conference. Kami beberapa kali mengikuti materi dari Ibu Linda Ko. Ibu Linda ini adalah seorang pendidik, seorang akademisi, dan sangat mengerti mengenai masalah kesehatan, khususnya untuk kesehatan keluarga. Nah, judul pada malam ini memang judul yang baik sekali bagi kita. Mungkin pada malam-malam sebelumnya sudah ada yang masuk atau yang terkait dengan masalah ini, tapi malam ini kita akan mengikuti satu bahasan mengenai masalah hambatan menuju keluarga, menuju kesehatan keluarga. Baik, jemaat yang diberkati Tuhan, saya menginginkan kita menyamakan persepsi dulu mengenai istilah kesehatan dan istilah keluarga. Supaya ke depan nanti kita mendapatkan suatu pemahaman yang baik, dan pemahaman yang baik ini menjadi bekal bagi kita untuk bisa mempraktekkan pola hidup sehat dalam keluarga kita untuk dapat menjadi suatu keluarga yang sehat di atas dunia ini, dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Baik, masalah kesehatan menurut Organisasi Kesehatan Sedunia ini meliputi 3 aspek penting. Yang pertama adalah fisik atau jasmani, yang kedua adalah mental atau pikiran kita, dan yang ketiga adalah sosial. Jadi ketiga-tiganya ini dalam keadaan yang seimbang, jadi keseluruhannya ada, dan ketiga-tiganya ini seimbang. Jadi kalau hanya satu bagian yang Anda penuhi, Anda belum dapat dikatakan sehat. Jadi harus ada ketiga-tiganya. Dan ketiga-tiganya ini dalam keadaan seimbang, barulah Anda dapat dikatakan sehat. Itu menurut WHO atau Badan Kesehatan Sedunia. Kita lihat. Kalau bicara soal keluarga, ya, di dalam kitab suci jelas, ya kan, jelas. Mungkin malam-malam sebelumnya sudah dibahas. Kejadian 2 ayat 24 jelas. Seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya. Artinya itulah lembaga perkawinan, ya kan? Kita lihat sama-sama, lembaga perkawinan ini disahkan dan dibentuk oleh Tuhan di Taman Eden. Dan ini adalah satu-satunya lembaga yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan, lembaga rumah tangga, suami dan istri. Apakah cuma sampai di situ? Jelas tidak. Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka dan memberikan tugas, memberikan instruksi kepada Adam dan Hawa untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Jadi lengkaplah sudah. Ya, ada suami, ada istri di dalam keluarga, kemudian ada anak-anak. Ini adalah suatu keluarga menurut kitab suci, ya kan? Dan keluarga ini penting, oleh sebab keluarga adalah inti
daripada suatu komunitas. Kalau kita ada komunitas jemaat Banjarmasin, maka keluarga adalah inti. Keluarga-keluarga ini adalah inti dari komunitas itu. Baik, kita lihat selanjutnya definisi kesehatan menurut Alkitab. Ya. Dalam buku 3 Yohanes 1 ayat 2 dikatakan, aku berdoa, ya, semoga engkau baik-baik dan sehat saja dalam segala sesuatu. Ya kan? Jadi artinya memenuhi unsur yang saya sebutkan tadi, ya kan? Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kita sudah paham ini. Dan yang lebih lengkap lagi, kita bisa lihat di dalam buku Lukas 2 ayat 52. Ya, pada waktu Yesus bertumbuh di atas dunia ini, maka dia memenuhi 4 faktor atau 4 aspek di dalam kesehatan. Pertama, makin besar, itulah jasmani. Kemudian makin bertambah-tambah hikmat, itulah mental, pikiran. Ya. Kemudian makin dikasihi oleh Allah, itulah spiritual. Dan yang terakhir adalah dikasihi oleh manusia, itulah hubungan sosial. Jadi kalau kita lihat definisi WHO hanya 3. Jadi hanya jasmani, mental, dan sosial. Tetapi setelah kita masuk ke definisi kesehatan menurut Alkitab, ini sudah tambah 1, yaitu kesehatan spiritual. Yaitu menyangkut hubungan kita dengan Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dalam materi yang diberikan kepada kami, tulisan dari Ibu Linda Ko, ya, hambatan menuju kesehatan keluarga ini ditinjau pertama dari segi pendidikan di dalam keluarga. Hambatan yang kedua ditinjau dari waktu kita bersama dengan keluarga. Yang ketiga ditinjau dari persekutuan dan kebersamaan kita di dalam keluarga. Dan yang keempat, hambatan ini dipengaruhi oleh eksternal. Eksternal itu apa? Itulah teknologi saat ini yang kita kenal dengan gadget. Baik. Ada beberapa ayat yang menjadi fokus pembicaraan kita atau yang menjadi dasar pembicaraan kita pada malam ini. Yang pertama adalah di dalam Amsal 22 ayat 6. Malam ini kita diajarkan pertama mengenai masalah pendidikan kepada anak-anak kita. Dikatakan dalam Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang. Jadi masalah hambatan pertama adalah masalah di bidang pendidikan. Berarti kalau salah didik, akibatnya akan fatal kepada anak kita. Tetapi kalau pendidikan kita benar, maka penyimpangan pasti tidak akan terjadi. Kemudian ada sekitar 4 ayat lagi atau 5 ayat lagi yang ada di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 8 yang menjadi fondasi pembahasan kita pada malam ini. Nah, ini pertama ayat 4, ini pengakuan kita bahwa kita ada di bawah naungan Allah, ya kan? Yang ayat 5 ini adalah bagaimana kita menjaga keluarga kita dengan mengasihi Allah lebih dahulu di dalam kehidupan kita. Ada beberapa sebutan yang mengatakan, kalau mau pilih istri, katanya, pilih istri yang lebih mengasihi Tuhan daripada lebih mengasihi suami. Atau pula sebaiknya. Nah ini, ayat yang kelima ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu. Selanjutnya, ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, haruslah engkau perhatikan. Nah ini.
Kita banyak kali ingin mencari begitu banyak referensi di luar mengenai kesehatan kita. Padahal referensi di dalam kitab suci sudah jelas. Referensi di dalam kitab suci sudah lengkap. Ya, contoh mengenai makanan, ya kan? Kejadian 1 ayat 9. Bicara soal makanan. Buah-buahan dan biji-bijian menjadi makananmu. Adakah referensi yang lebih tepat dari itu di atas dunia ini? Tidak ada. Itulah yang paling tepat untuk manusia. Jadi, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau lakukan. Ini menyangkut masalah pendidikan juga. Dan yang terakhir, ya ayat yang ke-7, ya kan? Sama dengan ayat pasal Amsal 22 ayat 6, yaitu kita mengajarkannya ulang-ulang. Artinya ya tidak bosan-bosannya kita melaksanakannya. Dan yang ke-8, haruslah engkau mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Artinya itu sudah menyatu dengan kehidupan kita. Inilah beberapa ayat penunjang yang menjadi penguat di dalam pembicaraan kita selanjutnya. Baik, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Keluarga atau masyarakat dewasa ini terjadi pergeseran nilai-nilai di dalam keluarga, ya kan? Kita sama-sama tahu, ya, kesibukan adalah faktor utama yang membuat nilai-nilai di dalam keluarga ini mengalami pergeseran. Saya berikan contoh. Ya, waktu kecil kami lalu, kalau makan ada ayah saya, ada keluarga saya, ada ibu saya, semuanya kami duduk di meja makan. Kita makan bersama, kita berdoa bersama, kemudian kita mendapatkan wejangan-wejangan di sana, ya kan? Tapi saat ini kan beda, ya kan? Yang satu datang makan, dia perlu makan, dia makan, habis itu dia pergi, ya kan? Begitu juga tentang renungan pagi. Ada yang katakan panggil renungan pagi, sudah, saya sudah baca di iPhone, ya, saya sudah baca dan sebagainya. Jadi terjadi pergeseran nilai, manusia yang sederhana, yang punya kebersamaan, menjadi lebih individualistik, ya kan? Kalau kita penunggu pagi, kita bertemu sama-sama. Tapi saat ini mungkin ada yang mau cepat pergi, ya. Kalau saya kunjungi anak saya di Jakarta, wah, kerja dan sebagainya, ya di mobil aja kadang-kali, ya kan? Jadi persekutuan menjadi suatu proses yang menurun di dalam suatu nilai kekeluargaan. Kalau sudah persekutuan sudah tidak terjadi, waktu bersama di dalam keluarga juga menjadi sempit, akibatnya komunikasi tidak berjalan dengan baik. Akibatnya apa? Sifat saling mendukung, ya kan? Sifat saling menguatkan satu dengan yang lain sebagai anggota keluarga mengalami penurunan. Baik, hambatan yang pertama dalam materi kita pada malam ini adalah terlalu sibuk dengan hidup. Ya. Memang seandainya di dalam hidup ini, apa yang kita inginkan itu selalu kita dapat dengan mudah, maka tidak ada manusia yang sibuk. Tetapi manusia di tengah kehidupan saat ini, kita berjuang untuk hidup. Itu benar. Kita tidak bisa sangkal itu. Tetapi dengan adanya pergeseran nilai di dalam keluarga, maka dahulu keluarga itu bersifat sangat sederhana. Saat ini keluarga lebih bersifat materialistis, ya. Sehingga kita di dalam keluarga timbul istilah, ya, kita bukan memenuhi kebutuhan lagi, tetapi kita memenuhi keinginan. Nah, ini sangat berbahaya. Ini faktor inilah yang memberikan kontribusi yang paling besar di dalam kehidupan atau kesibukan kita di dalam keluarga. Ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan, padahal kita perlu ingat bahwa ya
kita baca, kita selalu berdoa, berikanlah makanan kami secukupnya, ya kan? Artinya sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan kita. Jadi dengan adanya pemikiran kita memenuhi berbagai macam keinginan, maka timbullah kesibukan-kesibukan, kerja beberapa tempat, ya kan? Dengan alasan ingin mendapatkan penghasilan dan membahagiakan anak secara material, ya. Padahal inilah sudah menjadi amaran bagi kita sekalian. Kita puas kalau kita bisa mendapatkan banyak hal. Kita merasa kita lebih bernilai kalau kita bisa mendapatkan lebih banyak di dalam kehidupan kita. Dan tentunya hal-hal inilah yang berkontribusi pada kita untuk lebih sibuk, lebih banyak waktu yang terbuang di sana, gantinya di dalam suatu persekutuan di dalam keluarga. Nah, saya bisa berikan sedikit di sini mengenai kondisi ayah dan kondisi ibu yang sibuk di dalam pekerjaan. Tentunya kalau kita bertanya kepada ayah atau ibu, ya, kenapa sibuk sekali di dalam pekerjaan? Alasan utama tentunya untuk memenuhi kebutuhan. Itu pasti. Sebab kita saat ini kan berjuang untuk hidup, ya kan? Berjuang untuk hidup. Nah, alasan berikutnya adalah memenuhi ambisi pribadi. Dengan adanya hal ini, apakah ayah bekerja, ibu juga bekerja, maka ini akan menimbulkan waktu untuk keluarga atau waktu untuk bersama menjadi hilang. Apakah sebagian dia hilang? Atau apakah semuanya juga bisa dia hilang? Yang penting ada waktu yang hilang di sini. Kemudian, anggota keluarga, khususnya anak-anak ini, menjadi kesepian. Ya kan? Tidak ada lagi dukungan emosional. Ya kan? Saling mendukung tidak ada. Makan bersama juga sudah tidak ada. Semua sudah sibuk. Renungan pagi bersama juga tidak ada. Renungan malam bersama juga sudah kadang-kala ada, kadang-kala tidak. Ya kan? Dengan demikian, maka ada anggota keluarga yang merasa terabaikan. Nah, ini adalah suatu fenomena yang sangat-sangat berbahaya bagi pendidikan untuk anak-anak dan untuk keluarga kita. Nah, nasihat Alkitab dan nasihat Roh Nubuat jelas sekali bagi kita menunjukkan bahwa Pengkhotbah 5 ayat 10 mengatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Itu pun sia-sia. Pengkhotbah yang ditulis oleh Salomo, kita sama-sama tahu bahwa Salomo ini adalah salah satu manusia yang terkaya di atas dunia ini. Tetap Salomo pun mengakhiri Pengkhotbah 5 ayat 10 dengan istilah apa? Kesia-siaan. Tidak ada gunanya. Ya. Lebih banyak kita mengumpulkan tidak akan membuat kita merasa puas. Amsal 24, Amsal 23 ayat 4 dan 5 mengatakan, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada yang melarang kita untuk mencari uang atau menjadi kaya. Tetapi ketamakan kita akan uang dan kecintaan kita kepada uang inilah yang sangat berbahaya. Sebab ini akan mengorbankan waktu. Ini akan mengakibatkan kesibukan kita bertambah dan kita akan kehilangan waktu bersama dengan keluarga kita. Roh Nubuat mengatakan, ya, sebenarnya di dalam buku Signs of the Times di tahun 1800-an, bulan Desember tanggal 20, di sana jelas dikatakan, tugas ayah kepada anak
ya, adalah pendidikan anak itu sudah menjadi salah satu kepentingan pertama. Tidak ada kepentingan, dikatakan kepentingan untuk mencari uang dan sebagainya. Ya. Mencari uang jelas boleh, ya kan? Kita tidak mengesampingkan itu. Tetapi posisi utama, ya kan? Jadi kalau kita menghadapi sesuatu kan kita punya skala prioritas. Dan jelas, Nyonya White mengatakan dalam buku Signs of the Times bahwa tugas ayah yang utama adalah demi untuk pendidikan kepentingan anak-anaknya. Yang lain, oke lah. Yang lain, bolehlah ditambahkan di sana. Tapi kita harus mengerti bahwa kegagalan di dalam pendidikan kepada anak-anak kita yang pertama ini dapat mengakibatkan hambatan kepada kesehatan secara holistik. Baik, kita datang kepada hambatan yang kedua. Hambatan yang kedua ini adalah hambatan yang lumrah. Karena semua kita punya. Kita juga saat ini berhubungan satu dengan yang lain menggunakan gadget. Ya kan? Penggunaan gadget tidak pernah dilarang. Kita kan saat ini pakai. Tetapi yang berbahaya untuk kesehatan tubuh kita, kesehatan keluarga adalah penggunaan gadget yang berlebihan. Itulah sebabnya kata berlebihan ini jelas kami bold di sini. Teknologi saat ini ya, perangkat elektronik ya, piranti elektronik ya, itu boleh-boleh saja. Apakah kita menggunakan handphone atau kita menggunakan smartphone, laptop, notebook, komputer, tab, iPad, kamera digital, dan masih banyak lagi. Kinaan yang berlebihan. Halal pun makanan yang kita makan, jika kita makan berlebihan, mengganggu kesehatan kita. Ya kan? Oh, saya makan buah-buahan dan biji-bijian. Betul. Tapi jumlahnya sesuai dengan keinginan, bukan sesuai dengan kebutuhan. Dan gadget ini adalah untuk informasi dan komunikasi kita. Saat ini kita pakai Zoom, ya kan? Aman. Kita pakai WhatsApp, aman. Semuanya oke. Yang dianggap berbahaya adalah gadget yang begitu banyak saat ini, tetapi yang berbahaya adalah penggunaan yang berlebihan. Sebab ini sangat mengganggu kesehatan tubuh kita. Nah, sesuatu yang berlebihan pasti berbahaya. Itu kita, kesehatan fisik kita, ya ini, kesehatan jasmani kita sangat terganggu dengan penggunaan gadget. Ya kan? Sehingga dalam beberapa penelitian dikatakan bahwa kalau anak-anak kecil itu kita berikan perangkat elektronik ini, usahakan di atas 2 tahun. Dan penggunaannya itu ya kurang lebih 1 jam, tidak bisa lebih. So, kalau lebih bisa mempengaruhi emosional, ya kan, lebih susah untuk fokus, ya kan. Coba kita berikan handphone kepada anak kita atau pada cucu kita, penggunaan yang tidak terkontrol lama, kalau kita ambil pasti dia tidak akan berikan, ya kan? Padahal dalam hal ini ya akan terjadi berbagai macam gangguan di fisik daripada anak itu,
Ya, ini akhirnya akan menjadi suatu lingkaran setan, ya kan, lingkaran setan. Mulai dari kelebihan pemakaian gadget, mengganggu penglihatan, anak merasa mual muntah, ya kan, akhirnya nafsu makan menjadi hilang, terjadi malnutrisi, imunitas tubuh menurun, akhirnya anak itu sakit. Misalkan orang tua. Berhati-hati dalam hal ini. Banyak kali orang tua untuk membujuk anak, maka handphone ini menjadi solusi nomor one. Kasih aja ini supaya dia bisa main, ya kan? Apakah kita tidak bisa memberikan permainan handphone permainan kepada anak? Ya boleh, kita boleh. Sebab handphone ini juga memberikan dampak positif, harus seimbang di dalam memberikan penyampaian. Saya berikan contoh dampak positif dalam penggunaan gadget, khususnya untuk handphone kepada anak, ya kan? Koordinasi mata dan jari dari anak ini akan menjadi sinkron, ya kan? Jadi dia akan lebih terampil keseimbangan antara otak menekan touch yang ada di laptop maupun yang ada di komputer kita. Jadi ini juga dampak positifnya adalah melatih motorik atau keterampilan. Kedua juga bisa melatih kognitif, ya kan? Kalau kita kasih permainan kepada anak itu dan bahkan untuk memecahkan suatu masalah. Jadi gadget ini penting juga, ya kan? Terutama juga dalam beberapa edukasi yang meningkatkan kreativitas anak. Saya pikir ibu-ibu guru di sini dampak positif tetap ada, ya kan? Dampak positif tetap ada. Kembali lagi kepada pembicaraan kita pada bagian yang kedua tadi adalah penggunaan yang berlebihan. Artinya melebihi kondisi kita. Jadi kita bergantung di sana, tinggal itu aja yang kita gunakan, ini sangat berbahaya. Baik, saya berikan satu contoh. Ya. Di dalam otak manusia, ini juga ada, saya lihat tadi ada sejawat Dr. Henry tadi. Saya pikir nanti kalau penjelasan banyak juga bisa ditanya di sana. Jadi sekali lagi di dalam otak manusia ini ada bagian otak yang dinamakan penial. Bagian otak ini akan memproduksi apa yang dinamakan melatonin. Jadi otak manusia ini contoh aja untuk penggunaan gadget yang berlebihan ya. Ini dampaknya. Jadi otak manusia ini khususnya pineal gland ini atau kelenjar pineal ya yang ada di bagian tengah ini yang Anda bisa lihat ada panahnya di sana, pineal gland itu akan memproduksi melatonin. Mungkin Anda bertanya, apa sih melatonin ini? Apa kepentingannya untuk kita di dalam kehidupan kita? Melatonin ini akan diproduksi lebih banyak kalau dalam keadaan tidak ada cahaya, alias gelap. Dan dia produksinya akan menurun kalau seandainya sudah ada cahaya. Dan melatonin inilah yang akan mengatur siklus tidur kita, siklus istirahat kita. Jadi kita bisa beristirahat pada saat melatonin keluar, ya kita akan beristirahat. Melatonin ini keluar pada saat gelap, ya kan? Nah, pada saat penggunaan gadget yang berlebihan, kita akan berhadapan terus dengan komputer. Kita akan berhadapan terus dengan smartphone kita, handphone kita, iPhone kita.
Nah, tentunya itu akan memberikan cahaya yang masuk melalui mata kita yang menginhibisi atau menghambat produksi melatonin. Akibatnya apa? Akibatnya siklus tidur kita terganggu. Nah, kalau sudah siklus tidur kita terganggu, maka ini akan berefek pada imunitas tubuh kita. Berefek pada kondisi fisik kita. Jadi ini salah satu contoh ya. Banyak sekali contoh-contoh, misalnya ketegangan pada batang leher kita akibat terlalu lama dalam satu posisi pada saat kita memainkan satu game di dalam komputer kita atau di dalam iPhone kita. Jadi sekali lagi, penggunaan yang berlebihan ini dapat mengganggu mulai dari otak manusia sampai pada motorik kita yang ada di tangan, di kaki, dan semua bagian tubuh kita terlibat di sana. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita tiba pada hambatan yang terakhir, ya kan? Hambatan yang ketiga ini adalah bicara soal waktu. Ya. Ini adalah akumulasi daripada hambatan yang pertama dan hambatan yang kedua. Hambatan yang pertama bicara soal kesibukan, kehilangan waktu, ya kan? Hambatan yang kedua tentang penggunaan gadget yang berlebihan, tetap juga kehilangan banyak waktu di dalam keluarga. Nah, baik itu hambatan yang pertama dan hambatan yang kedua, puncaknya ada pada hambatan yang ketiga, yaitu menghancurkan waktu keluarga. Pergeseran nilai sudah terjadi. Pergeseran nilai sudah kita alami sama-sama, ya kan? Kita tidak punya waktu bersama yang maksimal di dalam keluarga, diakibatkan karena kesibukan, diakibatkan karena penggunaan gadget yang berlebihan, dan juga diakibatkan karena apa? Manusia saat ini lebih individualistik mengejar material dibanding hidup bersama di dalam kesederhanaan. Peneliti Andy Crow mengatakan dalam penelitiannya, dia katakan, pembangunan sifat dan karakter anak muda akan dibentuk dalam suatu fase waktu yang panjang. Pertanyaannya adalah, kalau butuh fase waktu yang panjang, itu berarti waktu itu akan apa? Waktu itu akan lama juga yang kita akan ambil untuk mengadakan pembangunan atau pembentukan karakter. Sisihkanlah waktu Anda untuk keluarga, apakah itu dalam peribadatan bersama, dalam berdoa bersama, ya, dalam mengambil waktu untuk outbound bersama, kegiatan di luar rumah bersama, di mana komunikasi yang panjang bisa terjadi di dalam keluarga. Waktu yang panjang bisa ada untuk keluarga, sebab disitulah sifat dan karakter anak-anak kita dibentuk. Di Adventist Home halaman 192 mengatakan, berikanlah sebagian waktu luang Anda kepada anak-anak. Kesibukan apapun yang melanda kita, kondisi apapun yang terjadi di luar sana yang mengganggu kita, luangkanlah waktu Anda untuk anak-anak Anda. Bergaul dengan mereka, berolahraga dengan mereka, dan berikanlah kepercayaan dalam suatu persahabatan dengan mereka. Pengalaman Yokebed sebagai ibu Musa. Yokebed, anaknya perempuan Maryam, kakaknya Harun, dan semua anggota keluarga dari Musa ini mengetahui bahwa mereka hanya mempunyai waktu yang singkat sekali
di dalam tahun-tahun pertama pendidikan kehidupan Musa, sebelum Musa ini akan dibawa ke istana Firaun. Ini dipahami betul. Waktu yang pendek ini digunakan betul-betul oleh Yokebed sebagai ibunya dan keluarganya untuk mengajarkan Musa mencintai dan mentaati firman Allah. Sebagai suatu modal, Musa sebelum dia diambil oleh ibu angkatnya, seorang putri Firaun. Apa hasil dari pendidikan yang didapat oleh Musa, oleh pengalaman yang diberikan oleh Yokebed kepada dia? Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 26. Musa tidak tergiur dengan kemewahan, keinginan akan jabatan, akan kondisi. Mungkin Musa bisa dipromosikan menjadi salah seorang Firaun. Tetapi Musa karena imannya, karena pendidikan awal yang begitu baik, membuat Musa setelah dewasa enggan untuk menjadi pemimpin di Mesir. Karena ia lebih suka menderita bersama dengan umat Allah. Gantinya menikmati kemewahan yang penuh dengan dosa di istana Firaun. Mungkin saja kalau Musa mengikuti jalan keinginan-keinginan Firaun, mungkin Musa tidak berada di surga. Mungkin Musa hanya berada di salah satu piramida yang ada di Mesir. Tetapi saat ini, Musa menganggap hal itu tidak penting. Oleh sebab Musa lebih mencintai dan mentaati firman Allah akibat didikan dari orang tuanya. Ayat 26, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta yang ada di Mesir. Ini adalah suatu modal utama yang berhasil diberikan oleh keluarga Musa, khususnya ibunya Yokebed kepada Musa dalam suatu waktu yang sangat pendek sebelum Musa menginjak usia dewasa dan menuju ke istana Firaun. Kesimpulan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan pada malam ini. Kesimpulan yang pertama, Tuhan yang menciptakan lembaga keluarga. Kalau Tuhan yang menciptakan lembaga keluarga, Tuhan yang paling mengetahui apa kebutuhan kita sebagai anggota-anggota di dalam keluarga Kristen. Kita tidak bicara soal keinginan, tetapi kita bicara soal kebutuhan. Mungkin Anda banyak membaca referensi, banyak membaca buku-buku, tetapi ingat, referensi utama Anda sebagai keluarga Kristen adalah kitab suci. Sebab Tuhan yang lebih mengetahui apa yang terbaik bagi kita umat manusia. Yang kedua, keluarga wajib menjaga hubungan sesama keluarga sama dengan hubungan kita kepada Tuhan. Buku Ulangan pasal 6 tadi jelas sekali, ya kan? Kita harus mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dulu, ya kan? Mengakui bahwa Tuhan adalah Allah kita, mengasihi Dia, menjaga kehidupan kita dengan Tuhan. Dan pasti kalau kita bisa menjaga hubungan kita dengan Tuhan, hubungan sesama manusia pun akan terjaga dengan baik. Yang ketiga, kesehatan kita adalah modal yang paling istimewa. Apapun kondisi kita di atas dunia ini, kekayaan apapun, harta apapun yang ada dalam kehidupan kita, kalau Anda sudah sakit, tidak ada gunanya. Sehingga sebutan mengatakan kesehatan
bukanlah segala-galanya. Tetapi tanpa kesehatan, segala-galanya tidak ada gunanya di dalam kehidupan Anda. Dan ingat, kesehatan kita sebagai keluarga Kristen adalah suatu kesehatan yang holistik, yang menyeluruh, yang seimbang, menyangkut jasmani, mental kita, hubungan sesama manusia, dan terutama hubungan kita dengan Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 9 mengatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukupkanlah kasih karuniaku, sebab justru dalam kelemahanku, kuasaku menjadi sempurna. Terlebih suka aku bermegah di atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungi kita. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita adalah manusia yang lemah, itu pasti. Kita penuh dengan kekurangan. Tetapi di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Dan Ia akan menaungi kita dan menjadi sempurna di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita pada malam ini sebagai keluarga-keluarga Kristen dalam menjaga kesehatan tubuh kita secara holistik, menjadi modal utama di dalam meningkatkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan, terutama untuk menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Amin.